Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai tafsir Al-Quran. Kita sudah membicarakan mengenai pentafsiran yang dikembalikan kepada perkataan para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang masyhur dengan pentafsir Al-Quran. Kita sudah membicarakan ada 10 sahabat. Pada video sebelumnya kita membicarakan mengenai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini beliau menjadi pentakwil atau pentafsir Al-Quran karena barokah dari doa Rasulullah SAW terhadapnya. Doa ini bisa kita gunakan untuk mendoakan anak-anak kita atau anak-anak yang potensial atau murid-murid kita. Kalau kita punya murid, doakan mereka ini supaya menjadi orang-orang yang paham. Jadi anak ini ada 2, anak kandung dan anak murid. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, aku adalah bapak-bapak kalian. Aku adalah bapak kalian. Maksudnya bapak yang mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi sehingga istri Rasulullah itu dipanggil Ummul Mukminin. Jadi doakanlah anak-anak kita, baik anak kandung maupun anak murid, pakai doa Rasulullah SAW ini, ittiba kepada Rasulullah SAW supaya anak-anak kita itu tersebut paham terhadap ajaran-ajaran Islam dan juga paham terhadap Al-Quran, baik pentafsirannya pentakwilan. Rasanya pentakwilan ini agak sulit pentafsiran lah, kita paham terhadap ilmu-ilmu tafsir ilmu-ilmu Al-Quran dan juga bagaimana pentafsiran Al-Quran minimal bisa membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang biriwayah maupun bidiroyah dan dalam bahasa Arab terutama dengan pemahaman yang baik dan benar. Kemudian ada juga pujian terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, baik pujian dari malaikat Jibril wa huwa kainun innahu kainun barohadil ummah. Begitu juga dengan pujian dari Rasulullah SAW sendiri nikmu tarjumanul Quran anta, kata Rasulullah. Kemudian juga pujian-pujian dari sahabat yang lain termasuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang ini kita ingin membicarakan mengenai pentafsiran atau pentakwilan Al-Quran oleh Ibnu Abdullah bin Abbas. Ini diuraikan oleh Abu Nuaim. Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah nomor 1 nomor 320 min tariqi Abdullah bin Dinar ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan atahu yas'aluhu anis samawati wal ardo kanata rotqon fafatanakhuma. Jadi ada hadis diriwayatkan dari jalan Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki mendatangi Abdullah bin Umar, mendatangi beliau bertanya tentang ayat Al-Quran. Ayat mana? Ayat dalam surah ke-21 surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya nomor 30 Ayat tersebut sebenarnya hanya potongan saja tidak ayat lengkap. Yang ditanyakan oleh laki-laki tersebut adalah as-samawati wal ardo kanata
Rotkom papanatak nakhuma ya. Jadi hanya sepotong ayat ya. Ayat lengkapnya itu awalam ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat lengkapnya. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Ya, jadi ditanyakan oleh seorang laki-laki kepada Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar ini bukan menjawab, karena kalau kita lihat dari sahabat-sahabat yang paham terhadap pentakwilan Al-Quran, Abdullah bin Umar ini tidak termasuk di dalamnya ya. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan kepadanya, faqal idhab ila bani Abbas ya. Jadi Abdullah bin Umar beliau mengatakan kepada laki-laki yang bertanya tersebut, idhab, pergilah ila bani Abbas, pergi ke Ibnu Abbas, pergi ke Abdullah bin Abbas ya. Fasalhu, maka tanyalah dia ya. Karena para sahabat yang lain paham ya, tahu bahwa Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi paham terhadap pentakwilan Al-Quran ya. Yang sudah kita sebut banyak doa beliau ya, ada doa-doanya ya, termasuk di dalamnya alimhut ta'wil ya. Allahumma alimhut ta'wil ya, Allahumma faqihu fiddin walimhut ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas ini paham terhadap ajaran Islam dan ajarkanlah dia pentakwilan Al-Quran ya. Jadi Abdullah bin Umar ini menyuruh kepada laki-laki yang bertanya itu, tanya kepada Abdullah bin Abbas. Pergi ke Abdullah bin Abbas, tanya beliau tentang ayat tersebut ya. Summa ta'al, setelah itu ya, kemudian kamu setelah bertanya ke Abdullah bin Abbas, balik lagi sini ya. Ta'al, kemari lagi, akhbirni, ceritakan kepadaku apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas nanti ya. Fatahaba fasalah. Kemudian laki-laki itu pergilah ke Abdullah bin Abbas dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Faqal, dan Abdullah bin Abbas menjawab ya, kanatis samawatu rotqon la tumtir ya, la tumtiru ya. Wa kanatil adu rotqon la tambutu fafataqo hadil bil mator ya. Fafataqo hadil bil mator wadihi bin nabat ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, dia jawab begitu pandainya Abdullah bin Abbas ya, karena memang sudah didoakan doa yang mustajab dari Rasulullah, langsung menjawab ya, kanatis samawatu rotqon la tumtir, adalah langit-langit yang 7 lapis langit itu dia kering kerontang ya. Rotqon ini kering ya, kering kerontang. La tumtir, tidak menurunkan hujan ya. Ya. Kemudian wakanatil ardu, dan adalah bumi itu rotqon, juga kering kerontang. La tambutu, tidak tumbuh ya. La tambutu ya, tidak tumbuh tanaman-tanaman di bumi ya. Kemudian fafataqo hadi bil mator wa hadi bin nabat, kemudian Allah memecahkan kering kerontang itu ya, hadi di langit bil mator, dengan hujan ya. Jadi dengan adanya hujan, langit yang tadinya kering menjadi bisa turun hujan. Yang tadinya tidak menurunkan hujan, Allah membuatnya menjadi menurunkan hujan ya. Wahadi bin nabat, dan menjadikan bumi dengan adanya hujan dari langit menjadi basah dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan ya. Semuanya ini adalah untuk manusia ya. Jadi begitulah ya. Kemudian Faraja'a ila bani Umar fa akhbarahu, kemudian dia kembali
kepada Abdullah bin Umar. Pak Akhbarahu, dan dia menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Abdullah bin Abbas tentang pentakwilan ayat tersebut ya. Faqol, dan Abdullah bin Umar terus berkata lagi, qad kuntu aqulu ya, sungguh aku telah mengatakan ya, dulu aku telah mengatakan ya. Jadi qad kuntu aqul, sungguh aku dulu telah mengatakan. Apa yang dikatakan Abdullah bin Umar? Yu'jibuni jira'atu bani Abbas ala tafsiril Quran. Fal'an qad alimtu annahu utiya ilman ya. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan ya. Takjub ya. Ajib dari bahasa Arab ajaba. Yu'jibuni, kata Abdullah bin Umar, sungguh telah membuat aku heran, sungguh telah membuat aku takjub ya. Heran, terpesona gitu ya. Jira'atu bani Abbas ala tafsir Quran, dengan penjelasan Abdullah bin Abbas tentang pentafsiran Al-Quran ya. Kemudian fal'an, maka sekarang aku qad alimtu, sungguh aku telah tahu, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Abbas itu utia ilman, telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu pentakwilan Al-Qur'an ya, ilmu laduni dari Allah, langsung dari Allah ya. Jadi ini barokah dari doa Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas ya. Begitu hebatnya Abdullah bin Abbas ya. Para sahabat tidak paham, tapi datang ke Abdullah bin Abbas menjadi paham dan akhirnya memahami ayat-ayat Al-Quran ya. Inilah salah satu dari kehebatan Abdullah bin Abbas dalam mentafsirkan Al-Quran ya. Jadi langit yang tadinya kering ya, Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya nomor 30 ya, awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun ya. Dan apakah tidak melihat orang-orang kafir tersebut ya. Jadi orang-orang kafir ini enggak berpikir apa kata Allah ya. Apa dia enggak gunakan akal dia, enggak gunakan otak dia ya. Apa dia enggak lihat nih langit yang darinya kering. Sekarang aja tengok nih langit kan kering. Ya, dan bumi juga kering ya. Kemudian kedua-duanya ini kering. Lalu kami jadikan keduanya itu tidak kering lagi ya. Yang pertama kali langit ya, kata Abdullah bin Abbas, pertama kali langit dijadikan menjadi hujan ya. Kemudian dengan ada hujan turun ke bumi. Bumi yang tadinya kering menjadi basah. Lalu kedua-duanya ya, langit dan bumi basah, bisa menumbuhkan di bumi itu tanaman dan tumbuhan ya. Dan kami jadikanlah kata Allah minal ma'i kullasyai'in hayyin ya. Dan kami jadikan dari air itu setiap sesuatu hidup ya. Jadi dengan adanya air hidup segala sesuatu ya. Hidup segala sesuatu yang tadinya kering kerontang, basah, kemudian dia jadi hidup dia ya. Hidup bumi yang tadinya kering kerontang menjadi hidup ya, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan bagi manusia maupun bagi hewan ternaknya, sehingga dengan adanya air, tumbuh-tumbuhan, tanaman menjadi bahan makanan, maka manusia itu bisa hidup di dunia ini, bisa hidup di muka bumi ini ya. Jadi kalau di planet-planet lain selain bumi ada air, maka di sana akan adalah kehidupan ya. Jadi selama tidak ada air kata Allah ya tidak bisa hidup. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Pengertian pemahaman sebaliknya bahwasanya Allah telah menjadikan segala sesuatu hidup dengan adanya air. Jadi makna sebaliknya, kalau tidak ada air tidak bisa hidup. Yang enggak percaya, tahu usah minum air coba.
Bisa hidup nggak? Ya, kita nggak ada air kelabakan ya. Kalau nggak ada elektrik atau listrik masih bisa kita bertahan. Tapi kalau nggak ada air kelabakan ya, mulai nggak bisa mandi, nggak bisa beristinja, macam-macam lah, nggak bisa berwudu ya. Mulai datang penyakit ya. Akhirnya semua bisa mati semua ya, mati kehausan, mati karena timbulnya penyakit karena tak bisa membersihkan yang kotor-kotor ya. Jadi dengan adanya air ini adalah sumber kehidupan ya. Afala yu'minun, maka apakah orang-orang kafir itu tidak beriman ya? Ya, karena nggak pakai otak kata Allah, nggak pakai akalnya nggak digunakan, yaro jadi ro'yu kan, yaro ro'a yaro ro'yan. Apakah mereka nggak pakai akal mereka, otak mereka? Lihatlah ini langit yang tadinya kering, bumi juga kering, kami pecahkan langit itu ya jadi turun hujan. Bagaimana pecah langit? Ada gluduk, ada petir kan, ada ro'du. Ya, ada ro'du, bertemu angin, bertemu awan, bukan angin, awan bertemu dengan awan ya. Kemudian berkumpul awan itu terjadilah petir, turunlah hujan ya. Disertai dengan geledek, gluduk. Gluduk, ada yang bilang gluduk, ada yang bilang geledek. Asal jangan ubi geledek ya. Ada ubi geledek katanya. Jadi turun hujan itu ya. Turun hujan, kemudian bumi basah dengan hujan ya. Itulah salah satu bagaimana Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran ya, yang salah satunya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, itu tadi dalam kitab Al-Hilyah yang ditulis oleh Abu Nuaim ya. Selanjutnya dalam Sahih Al-Bukhari ya. Dalam Sahih Al-Bukhari ini juga menceritakan bagaimana kemahiran dan kehebatan Abdullah bin Abbas dalam pentakwilan atau pentafsiran Al-Quran ya. Beliau ini orangnya sebetulnya tawadhu, sampai-sampai Umar bin Al-Khattab agak marah sedikit kepada beliau nih. Sampai sahabat Umar bin Al-Khattab ini mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, jangan memandang rendah terhadap dirimu ya. Sampai begitu Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdullah bin Abbas ya. Jadi jangan suka memandang rendah terhadap dirimu ya. Ya, walaupun kenapa Abdullah bin Abbas sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan seperti itu? Karena Abdullah bin Abbas ini, beliau ini umurnya masih muda gitu ya. Dia malu terhadap sahabat-sahabat yang sudah sudah dewasa kan ketika Rasulullah ada kan. Ketika Rasulullah ada, Abdullah bin Abbas ini umurnya masih umur mendekat balik gitu ya. Umur balik. Jadi kalau para sahabat-sahabat yang sudah tua-tua ini sampai-sampai mengatakan, ngapain kamu Abdullah bin Abbas dimasukkan kepada kami yang sedang berkumpul gitu ya. Nah, ini nanti akan kita lihat ya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya, bagaimana kisah tersebut. Insyaallah kita sambung dalam waktu yang lain ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.